Kuputuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Impikan sepasang mahkota untuk berikan di akhirat kelak, sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. Ku impikan sepasang mahkota berikan di akhirat kelak, sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. Seindah hari ini berselimut hangat dengan perjuangan, tersenyum menampakkan rasa yang berlabuh dalam jiwa. Derai air mata bukanlah karena derita, melainkan sebuah ungkapan bangga. Umi, Abi, kaulah malaikat tak bersayap dalam hidup ini. Sentuhan manja selalu kau beri tiada henti, tak pernah melemah meski waktu terus berganti. Pengharap diri selalu dalam dekapan sanubari. Umi, Abi, ridhomu adalah kemudahan bagi kami. Doamu selalu mudahkan perjuangan kami. Dukunganmu bagaikan setetes pun bagi penyejuk hati. Terima kasih Umi, Abi, telah menjadi alasan bagi kami untuk terus berjuang dan mencapai impian. I love you Umi, I love you Abi, I love my family forever in my heart. I love you Umi, I love you Abi, I love my family forever in my heart.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman ala rasulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Amma ba'd, yang kami hormati para pembina Pondok Pesantren Raudhatul Irfan, yang kami hormati amanah tasfih koordinator cabang Ciamis, yang kami hormati pengurus koordinator kecamatan metode Kiroati, yang kami hormati para bapak ibu guru SMP IT, SMA IT, IQBS, yang kami hormati para tamu undangan baik dari unsur pemerintahan, para alim ulama dan hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada siang hari ini kita telah melaksanakan satu dari sekian rangkaian acara pada tasyakur Milad Pondok Pesantren Raudhatul Irfan yang ketiga. Dalam tasyakur ini ada khatmil Quran metode Kiroati yang barusan telah kita laksanakan. Kemudian yang kedua ada seremonial launching buku, beberapa karya dari kami Sivitas Pondok Pesantren Raudhatul Irfan beserta para guru di SMP IT, SMA IT, IQBS. Kemudian juga setelah duhur nanti akan ada wisuda metode amthilati, dan alhamdulillah Abah Yai Pangersa Kiai Haji Taufikul Hakim sudah berada di Kabupaten Ciamis. Jadi acara kita ini baru satu rangkaian. Bapak Ibu masih bisa sabar sampai asar? Bu, masih bisa sabar sampai asar? Bapak masih biasa sabar wika asar? Putra putri kita belajar metode ini tuh rata-rata hampir 1 tahun. Kalau Bapak Ibu tidak bisa sabar melihat mereka hanya dalam 1 hari, ya bagaimana kita menghargai pengorbanan putra putri kita yang sudah berdarah-darah, istilahnya sudah berdarah-darah berproses menyelesaikan beberapa rangkaian kurikulum yang ada di Pondok Pesantren Raudhatul Irfan. Bapak Ibu rahimakumullah, pada momen Milad Pesantren Raudhatul Irfan yang ketiga ini ada sesuatu yang baru, yaitu alhamdulillah dalam rangka menunjang pembelajaran di Pondok Pesantren Raudhatul Irfan, kami berupaya menciptakan akademik atmosfer. Jadi ada atmosfer akademik yang kami create di Pesantren Raudhatul Irfan. Apa itu akademik atmosfer yang kita ciptakan? Yaitu kita berupaya bagaimana anak didik kita itu bisa rajin mencintai, membaca, memutolaah, baik itu kitab maupun buku, ya istilahnya kitab kuning, kitab putih, ataupun buku-buku
baik itu fiksi non fiksi, mereka harus sebagai insan akademis, mereka harus suka membaca, harus mencintai membaca, harus senang memutolaah kitab, buku, dan lain sebagainya. Ciri indikator bahwa ia insan akademis yang suka membaca, tentu dari hasil bacaannya ia akan senang berdiskusi. Nah, dari diskusi kemudian dituliskan dalam ide dan gagasan-gagasan. Nah, sehingga di tahun ketiga ini kami membuktikan yang sudah sejak awal kita planning, ya, bahwa kita harus menciptakan akademik atmosfer di pesantren ini. Dari mulai beragam metode yang dipelajari, juga kita harus meng-create metode sendiri, harus meng-create metode. Kalau dalam inovasi itu ada istilah bisa inovasi dalam sisi proses, bisa inovasi dalam sisi substansinya. Nah, inovasi itu kami coba tuangkan ke dalam beberapa buku, ya. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, alhamdulillah ini karya bersama para guru. Tadi hasilnya sudah diperlihatkan dari metode ini, ya. Jadi setelah pertama metode qiraati tadi fardu ain yang pertama, kemudian ke metode amsilati sebagai gerbang pembuka khazanah literatur keislaman yang sangat luar biasa luasnya, lewat ilmu nahwu shorof sebagai kunci untuk membuka khazanah karya-karya para ulama. Nah, setelah metode amsilati, sebenarnya ini bukan setelah, ya, karena mereka berbarengan, ya, mempelajari ini. Jadi setelah yang basic tadi, baru kita bekali dengan bagaimana agar tidak hanya bisa membaca Al-Quran. Tadi sudah diperlihatkan bagaimana skill atau kompetensi, saya mengistilahkannya core kompetensi. Jadi dalam literatur manajemen ada istilah kompetensi inti. Nah, kompetensi inti seorang santri itu ya bisa baca Quran, bisa baca kitab, itu kan. Nah, dua itu yang kami coba elaborasi di Pondok Pesantren Wahdatul Irfan. Nah, level pertama tadi sudah dibahas oleh Pangersal Mukarrom Amanah Tasih, metode qiraati. Di metode qiraati tidak hanya baca Quran, tapi di situ ada tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara sholat, doa-doa, ya. Nah, dari situ kemudian dia harus naik level ke bagaimana ke metode amsilati untuk membuka gerbang khazanah karya para ulama. Dibarengi dengan tentu tidak hanya sebatas membaca Quran, harus memahami Al-Quran. Nah, bagaimana cara memahaminya? Tangga pertama yang setelah metode qiraati, kita membuat sebuah metode namanya Irfani Bilingual Method. Nah, di Irfani Bilingual Method ini sebenarnya simple, konsepnya. Bagaimana si anak belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, tapi based on ayat Quran yang kita pelajari tafsirnya setiap hari. Jadi mereka belajar conversation, mereka belajar muhadatsah, tetapi berdasarkan ayat-ayat Quran. Ayat-ayat Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, tafsir Jalalain diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kemudian di situ dibuat mufradatnya, kemudian dibuat muhadatsah dan conversationnya. Karena menurut Dr. Abdul Haris MAG ada 3 steps dalam memahami bahasa Arab. Yang pertama ada qawaid, kemudian ada mufradat, kemudian ada tatbiq. Nah, untuk qawaid kita dapat dari metode amsilati, kemudian dari jurumiyah, dari imriti, dari alfiyah. Nah, untuk mufradatnya supaya sekali mendayung 23 terlewati, ya, kita pakai tafsir Jalalain diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kemudian dibuat muhadatsah dan conversationnya. Nah, baru kemudian
berdasarkan penelitian dosen saya di Tafsir Hadis UIN Jakarta, ketika kita memahami kosakata surat Al-Baqarah, makanya kita akan fokus di 3 juz pertama. Irfani Bilingual Method kita akan fokus di 3 juz pertama, juz 1, juz 2, juz 3. Kenapa? Karena ketika kita memahami 3 juz pertama, menurut profesor dosen kami, kita akan memahami 85% kosakata Al-Quran. Sekali lagi, ketika kita memahami surat Al-Baqarah, maka ataupun juz 1 sampai juz 3, nah kita akan memahami 85% kosakata Al-Quran. Nah setelah tadi bisa baca Quran lewat metode qiraati, harapannya dengan Irfani Bilingual Method ini mereka akan bisa memahami kosakata Al-Quran. Setelah memahami kosakata Al-Quran sambil setiap malam dipelajari tafsirnya, nah berarti mereka akan naik level dari awalnya bisa baca Quran dengan baik dan benar, naik level ke berupaya memahami Al-Quran, akan naik level, ya. Dan kenapa pakai metode sering kan menjelaskan bahwa metode lebih utama daripada materi, dan ini hasil setiap ba'da subuh hanya 1 ayat sebenarnya, tapi karena 1 tahun makanya jadi setebal ini. Ini buku pertama, maka nanti kepada co-author daripada ini akan ada penghargaan apresiasi dari Yayasan Pondok Pesantren Rodotul Irfan nanti untuk maju ke depan, ya. Aya hadiahan. Nah, ngarewas kabeh Bu, ai murang kalih nu tas gisina di hadiahan, piraku guruna nu ngadama ieu teh di hadiahan gitu. Mr. He, oke, Mr. He nanti ada hadiahnya Mr. He, ya. Nah, kemudian setelah mereka tadi diupayakan agar memahami Al-Quran, tentu harus ada tatbik, ya. Oke, sebelum pada tatbik, pemahaman Al-Quran tidak bisa kalau kita tanpa memahami karya-karya para ulama. Dan gerbang pertamanya adalah tadi kita nahwu sorob, kunci untuk membuka kitab-kitab karya para ulama. Nah, bagian daripada itu ada metode amsilati, dan buku kedua ini namanya I'rab Safinah Metode Amsilati, kita singkat ISMA. Nah, I'rab Safinah ini hasil karya anak-anak kita beserta para gurunya kolaborasi. Jadi dalam metode amsilati sama hanya dengan metode qiraati tadi diupayakan kan praktek. Practice makes perfect istilahnya gitu, ya. Praktek itu membuat kita bisa perfect. Nah, maka praktek begitu pun dengan metode amsilati. Nah, saya menginstruksikan sejak awal harus dituliskan, karena ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadilah karya buku ISMA ini, I'rab Safinah Metode Amsilati. Ke depan akan banyak karya-karya lain. Kami akan mengi'rab kitab Fathul Qorib, akan mengi'rab kitab Fathul Muin versi metode Amsilati. Memang sedikit beda. Nanti juga bisa juga buat buku dikombinasikan dengan versi i'rab yang ada di pesantren-pesantren di Miftahul Huda misalkan, di Al Hasan dan lain sebagainya. Itu akan jadi karya, ya. Dan suatu saat anak-anak kita nanti ingin membaca kitab kuning, ingin baca Safinah, baca Fathul Qorib, baca Fathul Muin, tidak tahu kata ini jadi apa, tinggal buka buku i'rab yang kita bahas. Mereka nanti bisa buka Fathul Muin, mereka nanti bisa buka Fathul Wahab, mereka bisa buka beragam hazanah dari mulai ulama abad pertengahan sampai ulama modern dengan contoh daripada buku di I'rab Safinah Metode Amsilati, dan akan ada buku i'rab lainnya. Jadi ini hanya pembuka. Ini buku kedua, ya. Ini buku kedua. Kemudian setelah itu tatbiknya itu ya di Irfani Values itu iman Islam ihsan sepilar, R-nya Rasulullah role model, F-nya fikir and zikir setul, A-nya amal soleh approve, N-nya nasrullah asking Allah's help to achieve the above values. Nah, itu semua Pak, itu ada basis filosofisnya. Nah, basis filosofis daripada itu yang kurikulum yang diterapkan di pesantren Rodotul Irfan itu tercermin di buku Konsep Pendidikan Berbasis Adab menurut Sayyid
Profesor Said Muhammad Naqib Al-Atos. Jadi kami bukan saya lah ya, karena memang banyak yang ikut berkontribusi ya. Ada basis filosofisnya. Nah, basis filosofisnya itu adalah konsep adab. Bapak Ibu tahu apa itu adab? Tahu apa itu adab? Halo? Ini khawatir nanti. Bapak Ibu, saya minta waktu sampai jam 12 ya. Siap? Siap Bapak Ibu? Jadi saya ingin menjelaskan kenapa kurikulum di pesantren Rodotul Irfan itu metode qiraati, metode amsilati, kemudian mempelajari wa ta'alaman ilman yusalihu, ta'atan fan ilmu fikih, wa akidatan fan ilmu tauhid, wa muzakil qalbi fan ilmu akhlak tasawuf, 3 fan ilmu yang sifatnya fardu ain. Baru setelah itu baru entrepreneurship, bilingual itu setelah kita bisa baca Quran, setelah kita bisa baca kitab. Nah tadi di muqaddimah saya membacakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, bahwa hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Nah, di tafsir Ibnu Abbas dikatakan bahwa qu anfusakum wa ahlikum naro itu dengan adibuhum wa alimuhum. Jadi yang pertama itu apa? Didiklah mereka dengan adab, baru dengan ilmu. Jadi the first step ya, tangga pertama itu adalah didik adabnya, baru kemudian ilmu ya, baru kemudian ilmu. Tadi juga disebutkan bahwa akrimu auladakum wa ahsinu adabahum, di hadis yang lain bahwa muliakanlah anak-anakmu dan perbaikilah adab mereka. Kemudian juga dari Musnad Ahmad dikatakan bahwa mana hala walidun waladahu afdhala min adabin hasanin. Tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih baik dibandingkan dengan adab yang baik. Saking banyaknya dalil-dalil para ulama yang menekankan adab dulu sebelum ilmu. Ya. Bahkan para ulama seperti Imam Al-Ghazali misalkan ya, ketika mendefinisikan adab itu dengan ta'dibul dhahir wal batin, bagaimana mendidik dhahir dan juga batinnya ya. Nah, masalahnya adalah kenapa saya mengarang buku konsep adab berbasis konsep pendidikan berbasis menurut Said Naqib Al-Atos, karena beda Pak antara konsep adab yang dipahami adab cek urang makan etika, akhlak. Nah, menurut Al-Atos itu beda, bukan itu. Nah, apa adab menurut Al-Atos? Insya Allah nanti akan saya jelaskan pada sambutan amsilati nanti ya. Tapi sedikit saya ini kan bahwa adab is recognition and acknowledgement the reality that knowledge and being are ordered hierarchically according to the various grades and degrees of rank, and one of proper place in relation to that reality to one's physical, intellectual, spiritual capacities and potential. Ngartos Bu? Ngartos Pak? Apa itu? Nah, itu adab menurut Profesor Al-Atos. Naon itu maksudnya? Kayak dijelaskan setelah pada sambutan metode amsilati ya Bu ya, karena panjang. Yang jelas adab menurut Profesor Al-Atos itu mencakup lebih luas daripada adab yang kita pahami, dan itu merangkum definisi daripada adab yang dipaparkan oleh para ulama, dan dari situlah basis filosofis itulah diambil kurikulum yang diterapkan di pesantren Rodotul Irfan. Sangat cocok. Jadi kalau di wisuda yang pertama dulu saya mengambil karya Al-Ghazali ya, Jawahirul Quran sebagai bagian daripada basis filosofisnya. Nah, saat ini saya mengambil Profesor Al-Atos dengan konsep adabnya. Insya Allah akan saya jelaskan next nanti di sambutan acara wisuda. Pokoknya Bapak Ibu harus bertahan sampai sore, siap? Oke. Nah, karena adzan sebentar lagi, saya mohon kepada Mr. Heri, kemudian juga Ustadz Hamid, kemudian Ai Suaidah ya, co-author daripada buku-buku kita yang akan kita launching hari ini. Jadi launchingnya sederhana saja ya. Nanti silakan maju Mr. Heri.
Sebenarnya akan ada harusnya ada sesi pembuktian untuk pasca Amsilati, tapi waktunya Kang Hamid ya tidak mencukupi, jadi nanti disatukan dengan proses pembuktian di Amsilati saja nanti ba'da duhur. Oke. Ini bukunya dipegang oleh masing-masing. Umi kepain Umi. Ini saya kolaborasi dengan istri saya. Ayo Umi maju ke depan. Untuk tulisan konsep pendidikan berbasis adat kolaborasi dengan istri ya. Oke, Umi maju. Ajang Umi mah hadiahan sih. Oke. Kang Hamid pegang. Umi di dia. Iya nak. Gak ya, pinggirkan lagi. Saya mohon kehormatan kepada Al Mukarram, para pembina yayasan dan juga Al Mukarram Amanah Tasih metode Kiroati untuk memberikan hadiah simbolis kepada koautor daripada karya-karya yang dihasilkan oleh Pondok Pesantren Rodotul Irfan, dan mudah-mudahan ke depan akan semakin banyak lagi karya-karya yang kami ciptakan. Bahkan kabar gembiranya Bapak Ibu, ada 2 anak-anak kita, santri kita yang sudah punya 2 novel, ada yang sudah punya 1 novel, dan itu pun akan kita cetak, akan kita perbanyak sebagai bukti bahwa tidak hanya gurunya, tapi yang pertamanya guru naheula kedah nyontohan heula gitu nya. Guru naheula. Ke depan itu akan ada karya-karya santri kita, siswa kita yang akan kita terbitkan insyaallah ya. Bukti bahwa pesantren Rodotul Irfan itu punya atmosfer akademik ya, punya basis filosofi, tidak hanya kurikulum yang kita pakai di sini adalah punya basis filosofis, dan insya Allah itu akarnya kuat dari karya dari para ulama kita. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, buku-buku karya dari Sivitas Akademika Pondok Pesantren Rodotul Irfan, SMP IT, SMA IT QBS. Yang pertama ada buku Irfani Bilingual Method, yang kedua ada buku I'rab Sapinah Metode Amsilati, kemudian ada buku Konsep Pendidikan Berbasis Adab, dan buku Translation Bahasa Inggris. Mari kita baca basmalah bersama-sama, mudah-mudahan buku ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah ahsanal jazah. Itu saja mungkin untuk launching buku dan penghargaan kepada para penulis buku.